Kita beralih ke informasi yang menjadi sorotan di Kompas Siang, Saudara, di mana polisi menetapkan pelajar SMP yang melakukan aksi motor freestyle hingga menyebabkan tembok tempat wudhu roboh di Padang, Sumatera Barat sebagai tersangka. Pelaku dijerat pidana sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Statusnya anak ini tersangka. Ya, anak ini adalah tersangka. Anak ini umurnya 13 tahun, rekan-rekan. Ya, pelaku ini umurnya 13 tahun. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Makanya saya tekankan lagi ya kepada semua masyarakat, saya mohon anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu ya diberikan kendaraan seperti mobil atau motor untuk. Naas, seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia saat tengah mengambil wudhu. Bocah malang itu tewas tertimpa tembok pembatas parkiran yang ditabrak sepeda motor. Tembok itu roboh setelah ditabrak sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Peristiwa ini terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut pelaku merupakan pelajar SMP berusia 13 tahun berinisial MH. Atas kejadian itu, polisi langsung menetapkan MH sebagai tersangka. MH disangkakan dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Anak-anak remaja ya, umur rata-rata 14 dan dari 12 sampai 14 tahun, mereka ada beberapa orang. Satu anak ini yang melakukan jumping itu tidak bisa mengendalikan sehingga menabrak dinding tempat wudhu sholat. Namun tetap peradilan yang kita lakukan adalah peradilan anak itu ada khusus dalam penanganannya. Berarti statusnya apa Pak Kapolres? Statusnya anak ini tersangka. Ya, anak ini adalah tersangka. Meski berstatus sebagai tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap pelaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Dalam ketentuan undang-undang, anak yang bisa disanksi pidana adalah anak usia di atas 12 tahun. Sementara, sanksi penahanan terhadap anak bisa dilakukan di atas usia 14 tahun. Wali Kota Padang, Henry Septa, menyesalkan peristiwa meninggalnya bocah SD akibat ulah freestyle ini. Henry mengingatkan masyarakat untuk tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan sendiri. Jadi pelajaran bahwa tidak semua anak-anak yang belum cukup umur boleh membawa kendaraan ke sekolah. Jadi nantinya terpulang dari apa yang telah terjadi, aturan tetap harus kita tegakkan bahwa anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu membawa kendaraan. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kelurahan Lubuk Minturun, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Senin lalu. Peristiwa terekam jelas dari kamera pengawas yang berada di bagian luar masjid. Warga sekitar yang melihat kejadian sempat berupaya membawa korban untuk mendapat pertolongan. Namun, nyawa korban yang masih berusia 8 tahun itu tidak tertolong. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas seperti apa kelanjutan kasus tewasnya siswa SD yang tertimpa tembok masjid di Padang, Sumatera Barat? Kita langsung tanyakan perkembangannya ke jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di sana. Rio, selamat siang. Bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap tersangka, mengingat tersangka ini usianya masih 13 tahun, Rio? Saudara, hingga saat ini memang pihak kepolisian masih menerapkan penanganan untuk kasus ini secara hukum. Itu sudah menetapkan tersangka, yaitu pelajar yang mengendarai sepeda motor yang menghantam tembok pembatas antara parkir masjid dengan tempat berwudu. Sejauh ini memang meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi MH ini, pelajar SMP 13 tahun ini, tidak dilakukan penahanan. Dia masih bersama orang tuanya. Nah, ini karena statusnya juga adalah anak berhadapan dengan hukum. Untuk bagaimana ke depannya, apakah ada restorasi justice, pihak polisi masih menunggu pernyataan resmi dari kedua belah pihak keluarga yang katanya sudah berdamai. Demikian, Sisko. Nah, ini kan seperti yang Anda katakan, informasi pihak keluarga korban memilih jalur damai. Bagaimana kemudian kelanjutannya, Rio? Ya, Sisko, dalam hal ini memang sejauh ini pihak keluarga, antara pihak keluarga dengan pihak pelaku, ini sudah menempuh jalur damai, sudah menyatakan perdamaian. Pihak keluarga korban pun juga
mengikhlaskan hal ini dan melihat ini sebagai suatu bencana, dan mereka juga menerima permintaan maaf dari pihak keluarga pelaku. Karena kedua belah pihak ini adalah memiliki hubungan kekerabatan, karena orang tua dari pelaku ini, orang tua laki-laki dari pelaku ini juga tumbuh besar di rumah kakek dari korban ini. Dan untuk itu mereka sepakat akhirnya berdamai. Tapi sejauh ini memang belum ada pernyataan resmi kepada pihak kepolisian, baik itu tertulis atau secara lisan, bahwasanya mereka sudah berdamai. Berikut kutipan wawancara saya dengan ibu dari korban. Minta mandiin, suapin makan, garuk-garuk kaki, garuk punggung, minta jajan, minta temanin pipis, beliin kue adiknya, bagi 2 ke adiknya. Kami ikhlas saja sekeluarga. Orang baik kelas ya. Berarti udah damai ya, Kak? Iya, udah damai. Ya, Sisko dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih melakukan proses hukum. Mereka untuk menempuh jalur restorasi justice, mereka masih menunggu pernyataan resmi dari pihak keluarga korban maupun dari pihak keluarga pelaku, pernyataan surat damai mereka untuk proses restorasi justice. Demikian. Baik, masih menunggu pernyataan resmi terkait masalah jalur damai. Lantas, ini kan juga menjadi perhatian juga dari pemerintah daerah setempat terkait masalah penggunaan sepeda motor bagi anak-anak di bawah umur. Kalau yang Rio sendiri lihat di daerah sana itu, apakah memang banyak anak-anak kemudian yang di bawah umur ataupun mungkin pelajar SMP yang mengenakan atau mengemudikan kendaraan bermotor roda 2 khususnya, Rio? Ya, untuk penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak-anak di bawah umur untuk pergi sekolah memang rata-rata di beberapa kecamatan di Kota Padang itu masih banyak ditemukan, terutama di kawasan kecamatan Kota Tangga ini, karena ini berada di pinggiran kota. Tapi dalam beberapa dekade belakang itu pemerintah Kota Padang sudah menambah armada untuk Trans Padang. Ini rute-rute jalur Trans Padang untuk transportasi umum massal yang bisa digunakan masyarakat itu sudah diperbanyak oleh pemerintah Kota Padang. Dan juga tidak hanya armadanya, ini jalur-jalurnya juga sudah diperbanyak sampai ke Kampus Unan, sampai ke Teluk Bayur. Dan untuk itu memang dalam beberapa waktu terakhir ini pemerintah Kota Padang sudah getol untuk menyampaikan, berulang kali menyampaikan kepada masyarakat untuk melarang anak-anak yang belum cukup umur membawa kendaraan pribadi ke sekolah mereka. Karena tidak hanya akan membuat kredit di jalan raya, ini juga membuat alih fungsi dari beberapa lahan yang ada di sekolah. Seharusnya lahan yang bisa digunakan bermain, sekarang ini jadi lahan untuk parkir. Demikian, Sisko. Baik, terima kasih Rio Johannes yang melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat terkait masalah bocah 8 tahun tewas tertimpa tembok di musola. Terima kasih.